Tahukah Anda, ada rahasia besar yang menghubungkan Ka'bah di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina, selain urusan kiblat? Bukan ratusan, bukan ribuan. Jarak pembangunan keduanya hanya 40 tahun. Tapi kenapa sejarah ini sering disalahpahami? Di video ini, Buya Zulkifli akan membongkar titik koordinat langit yang sejajar lurus dengan Baitul Makmur, tempat para malaikat berkumpul. Plus, alasan kuat kenapa Dajjal diharamkan menginjakan kaki di dua tempat ini. Pastikan Anda tahu mana yang disebut Aqsa sebenarnya. Simak penjelasan lengkapnya. Jangan sampai Anda melewatkan satu detik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kita sekarang adalah hadis Arba'in Maqdisiyah, masuk hadis yang nomor 2, yakni tentang Masjidil Aqsa. Dianya adalah masjid kedua yang paling tertua di dunia. Masjidil Aqsa dibangun setelah Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu, aku berkata atau aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin, masjid yang manakah, wudi'a fil ardi awwalan, yang dibangun di muka bumi pertama-tama sekali. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Ini Ka'bah yang ada di Makkah sekarang ini. Saat itu nama kawasannya belum Mekah, tetapi seperti yang Allah umumkan dalam Al-Quran, Bibakkah. Namanya dulu adalah Bakkah. Qala, lantas kembali berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qultu, aku bertanya kembali kepada Rasulullah, thumma ayyu, lalu apa lagi setelah Masjidil Haram, apa lagi yang dibangun setelah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saudara dan sahabat yang kami cintai, Masjidil Aqsa, kalau di segi nama, Aqsa itu adalah tempat yang sangat jauh dibandingkan dengan orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di negeri Jazirah Arab. Dia jauh, ya, Al-Masjidil Aqsa. Dan tentu saja tempatnya adalah di Baitul Maqdis, ya, di negeri Syam, Palestina. Al-Masjidil Aqsa, kata Rasulullah SAW. Qultu, aku bertanya kembali, kam kana bainahuma, kam, berapakah? Karena telah ada bainahuma, waktu di antara keduanya. Berapa ya Rasulullah? Jarak waktu antara Masjidil Haram dibangun, lalu setelah itu Masjidil Aqsa. Nabi berkata, arba'una sanah, 40 tahun. Maka ketika hadis ini begitu sharih, begitu wadih, begitu jelas dan terang, jangan berspekulasi. Kalau Nabi mengatakan 40 tahun, jangan cari lagi 40 tahun yang mana nih. Bisa jadi ada makna yang lain dari 40 tahun. Tidak boleh kita mencari makna yang lain, karena ini jelas sekali. Arba'una sanatan, 40 tahun. Seperti Allah firmankan tentang surah Al-Kahfi, berapa lama pemuda-pemuda Kahfi itu dalam gua? Allah mengatakan, 300, lalu wasdadu tis'ah, tambahkan 9. Berarti 309. Jangan dibuat spekulasi. Oh, bisa jadi mereka 330 tahun, bisa jadi mereka hampir 400 tahun. Tidak boleh. Karena sudah jelas, sharih, wadih, jelas hadisnya, dan dalilnya juga qat'iyyut thubut. Selanjutnya setelah Nabi mengatakan arba'una sanah, 40 tahun, thumma, kemudian, aynama adrakatka shalah, ini masih perkataan Nabi, ya. Thumma aynama adrakatka shalah, di mana saja kamu ditemui oleh masuknya waktu sholat, ba'da faslahu, setelah pemisahan antara keduanya, fa innal fadla fihi, maka sesungguhnya keutamaan ada padanya. Maksudnya apa? Masjid yang mana saja yang dibangun setelah itu, dimanapun ada waktu sholat masuk, kerjakan. Di situ tetap ada keutamaan. Memang keutamaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram jelas beda. Kalau Masjidil Aqsa, orang yang sholat di dalamnya sama dengan sholat 500 kali lipat sholat dibandingkan masjid-masjid biasa. Tapi orang yang sholat di Masjidil Haram, ini lama waktu, kelipatan gandaannya, pahalanya di sisi Allah adalah 100.000
kali lipat solat. Tentu saja perbedaan ini ada perbedaan yang sangat mencolok, tetapi jauh lebih hebat ya dibandingkan solat di masjid yang lain. Tapi di masjid-masjid yang lain Rasulullah SAW berkata, thumma aynama adrakat kas-sholah, lalu kemudian di mana saja waktu sholat masuk, ya kamu sudah wajib untuk sholat, ya ba'da faslahu, setelah pemisahan di antara keduanya, maksudnya ini Masjidil Haram begini perbedaan bandingan sholat, ini Masjidil Aqsa begini. Fa innal fadla fih, maka sesungguhnya keutamaan ada di dalamnya. Ya, masjid mana saja tetap lebih utama sholat dibandingkan sholat di rumah, di toko, di warung, di kebun, ya, di kantor, tetap lebih utama sholat di masjid. Saudara dan sahabat, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dua masjid ini adalah masjid yang paling pertama dibangun oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Ibrahim alaihissalam bukanlah orang pertama yang membangun Ka'bah. Sudah ada sebelumnya Ka'bah ini. Dan Ibrahim hanya kembali menyempurnakan atau menguatkan kembali atau melanjutkan kembali pembangunannya. Dan Masjidil Haram ini telah dibangun berkali-kali, dalam artian dia dihancurkan, kemudian dibangun kembali, terjadi peperangan, terjadi kembali penghancuran, dibangun kembali, tapi titiknya tetap sama. Titiknya tetap di situ, tidak pernah bergeser. Dalam salah satu riwayat, kami membaca bahwa Ka'bah ini, posisi berdirinya Ka'bah di Bakkah atau Makkah itu, sejajar kalau ditarik ibarat tali, dengan ini ada bola, lalu ada titik tali, ditarik ke atas, maka sejajar antara titik Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur, ya, di Sidratul Muntaha, lapis langit ketujuh. Nah, di situ ada Baitul Ma'mur, istana yang maha besar, istana berkumpulnya seluruh para malaikat dan bekerjanya seluruh para malaikat, kesibukan para malaikat siang dan malam untuk mengurus seluruh kesibukan alam semesta di Baitul Ma'mur. Dan titik temunya bersamaan dengan ibarat garis tadi adalah Ka'bah. Masya Allah. Masjidil Aqsa adalah titik landingnya Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha. Apa rahasia di antara keduanya? Kami juga tidak dapat menyampaikan apa-apa. Hanya saja kedua masjid ini dijamin sebagai masjid yang disucikan. Kemudian tidak ada kekotoran Dajjal bisa masuk ke dalamnya. Baik fitnah Dajjal, ya, fitnah nyata Dajjal, termasuk fisiknya Dajjal, haram untuk masuk ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Begitu saudara dan sahabat kami yang tercinta. Bedanya Masjidil Aqsa ini bukan Dome of the Rock yang ada kubah emas itu saja, tidak. Bukan pula Masjid Al-Qibli, ya, yang dibangun kemudian hari di masa dinasti Bani Abbasiyah dan diperbesar lagi di masa dinasti Bani Utsmani, yakni Masjid Al-Qibli. Bukan itu saja yang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah satu kawasan, ya, satu kawasan terhampar yang di dalamnya ada dua masjid, ya, masjid besar yang dipakai. Tapi ada masjid-masjid yang lain, termasuk masjid tempat Nabi Muhammad SAW bertolak menuju ke Sidratul Muntaha. Ini semuanya ada di dalam Masjidil Aqsa. Maka sepakat seluruh para ulama yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah kawasan lebih kurang 6 hektaran. Disinilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Sementara masjid-masjid yang dibangun di dalamnya sama saja pahalanya sholat di dalam yang Masjid Al-Qibli, Masjid Dome of the Rock, ya, itu sama saja pahalanya dengan sholat di pelataran, sholat di kebunnya, karena semua itu kawasan disebut dengan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hadis kedua ini menambahkan semakin luasnya pengetahuan dan wawasan kita kepada Masjidil Aqsa atau masjid di Baitul Maqdis ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.